Bagaimana jika kelomang diberi beberapa tantangan untuk menguji kecerdasan mereka? Hari ini, aku sudah menyiapkan 4 di antaranya untuk melihat seberapa pintar mereka dalam menyelesaikannya. Namun, ada satu masalah. Selama ini, kelomangku tinggal di rumah yang membosankan. Jadi pertama-tama, aku akan membuatkan mereka rumah yang jauh lebih bagus. Dan semuanya dimulai dari sebuah akuarium yang aku isi dengan pasir sebagai dasar habitatnya. Tapi ini baru langkah pertama. Berikutnya, aku memasang sepotong kayu hias. Lalu, aku menyiapkan 4 tempurung kelapa yang nantinya akan menjadi rumah kelomang. Sebelum dipasang, tempurung kelapa ini harus diwarnai terlebih dahulu. Di sini, aku mencampur warna biru, kuning, dan juga merah untuk menghasilkan warna coklat tua yang pastinya akan senada dengan tempurung kelapanya. Kemudian aku letakkan satu persatu di dalam terarium. Umumnya, kelomang seperti ini hidup di kawasan pesisir yang didominasi oleh pasir dan laut. Tapi kali ini, aku akan menggabungkan pasir dengan nuansa hutan tropis. Jadi, aku mulai menambahkan beberapa gundukan tanah di beberapa titik sebagai tempat menanam tanaman. Kebetulan, aku memiliki tanamannya di sini. Langsung saja, aku mengambil beberapa. Kemudian, aku tanam di dalam terarium. Aku juga menambahkan sedikit batu hias di pinggiran tanamannya agar terlihat menarik dan tidak mudah longsor. Di sudut ini, aku juga kembali menanam beberapa tumbuhan. Wadah yang aku gunting ini akan aku kreasikan menjadi tempat minum kelomang. Dengan beberapa kerikil yang aku tempel, membuat tampilannya semakin menarik. Tanaman tidak bisa dibiarkan kering terlalu lama. Saat kehilangan cukup banyak air, proses fotosintesis akan terganggu dan daunnya akan layu. Karena itu, tanaman ini akan kusiram secara rutin agar tetap segar dan bisa tumbuh dengan baik. Dan akhirnya, terarium untuk kelomangku pun selesai. Perpaduan pasir dan hutan tropis berhasil menciptakan rumah yang jauh lebih hidup. Meski rumah barunya sudah siap, mereka belum bisa langsung menempatinya. Karena hanya 3 kelomang terbaik yang akan mendapatkan tempat di dalam terarium ini. Sebelum itu, mereka harus membuktikan kemampuannya dengan melewati 4 tantangan yang sudah aku siapkan. Kini, tantangan pertama resmi dimulai. Intinya, 7 kelomang pertama yang berhasil keluar dari lingkaran ini akan lanjut ke tantangan berikutnya. 1, 2, 3, mulai! Terlihat jelas di rekaman timelapse ini beberapa kelomang dengan sangat mudah berjalan keluar. Tapi beberapa di antaranya juga malas untuk bergerak. Ayolah cepat keluar dan lanjut ke babak berikutnya. Tak butuh waktu lama sampai akhirnya dari 13 kelomang yang keluar sudah ada 7. Yang artinya sisa kelomang ini tereliminasi. Kini tantangan kedua resmi dimulai. Tantangan kedua ini aku ingin tahu kelomang menyukai makanan apa. Sebagai arenanya, aku memasang potongan kardus di bagian pinggir agar kelomangnya nanti tetap fokus memilih makanan dan tidak kabur. Menu pertama ada pisang yang sudah aku potong-potong. Menu kedua ada potongan kelapa, ikan, sayur kangkung cincang, dan terakhir sebuah roti yang sudah aku cabik. Semua menu akhirnya sudah tersedia. Jadi satu persatu kelomang aku masukkan ke dalam arena tantangan. Baru saja aku masukkan, beberapa kelomang sudah sangat aktif. Ia berjalan memilih makanan sampai salah satu dari mereka berhenti dan mulai mencabik ikan di depannya. Tapi tampaknya ia kurang tertarik dan memilih makanan manis sebagai pengganti. Iya, pisang. Aku sendiri cukup heran mengapa seekor kelomang menyukai makanan manis seperti pisang ini. Kalau yang lain makan pisang, yang ini beda lagi. Ia terlihat menyukai roti dan memakannya dengan bersembunyi. Ayolah, jangan malu-malu, silakan dihabiskan. Rupa-rupanya kelomang ini menyukai pisang karena bau manisnya menyengat dan memiliki tekstur yang lunak, sehingga kelomang dapat dengan mudah memakannya. Untuk memastikan faktanya, video timelapse ini akan memperlihatkan kita makanan apa yang paling menarik perhatian kelomang. Dan benar saja, tetap pisang pemenangnya. Saatnya kita beralih ke tantangan berikutnya. Kali ini, 7 kelomang akan berlomba menuju makanan yang telah aku siapkan. Namun, hanya 4 kelomang tercepat yang berhak melaju ke babak berikutnya.
Tantangan ketiga segera dimulai. Begitu perlombaan dimulai, para kelomang mulai bergerak meninggalkan garis start. Satu persatu, mereka berusaha menemukan jalur menuju makanan. Dan tidak lama kemudian, kelomang pertama berhasil mencapai tujuannya. Setelah persaingan yang cukup panjang, akhirnya 4 kelomang berhasil mencapai makanan dan mengamankan tempat mereka di babak selanjutnya. Yang artinya ada 3 kelomang yang kurang beruntung dan harus tereliminasi. Tantangan terakhir akhirnya dimulai. Kini hanya tersisa 4 kelomang terbaik yang berhasil bertahan hingga sejauh ini. Namun sayangnya hanya tersedia 3 tempat di dalam kerajaan kelomang yang telah aku bangun. Artinya 1 kelomang harus tereliminasi di babak terakhir ini. Begitu perlombaan dimulai, keempat kelomang tampak diam sejenak. Tidak lama kemudian salah satu kelomang mulai bergerak. Dengan perlahan, ia mulai meninggalkan garis start dan terus berjalan menuju tujuannya. Saat kelomang lain sibuk berjuang menuju garis finish, yang satu ini justru memilih diam. Ia bahkan tidak berniat melangkah sedikit pun. Kelomang pertama ini terus melaju. Sedikit demi sedikit jaraknya semakin dekat dengan hadiah yang telah aku siapkan di ujung arena. Luar biasa, kelomang ini berhasil menemukan hadiahnya jauh lebih cepat dari yang aku perkirakan. Tapi, kenapa mereka bisa secepat itu? Ternyata, kelomang memiliki insting eksplorasi yang sangat kuat. Di alam liar, mereka terbiasa menjelajahi lingkungan untuk mencari makanan, cangkang baru, dan tempat berlindung. Selain itu, antena kelomang sangat peka terhadap aroma makanan. Jika mereka mencium bau hadiah di ujung labirin, mereka bisa menggunakan petunjuk tersebut untuk menentukan arah. Bukan hanya insting, kelomang juga memiliki kemampuan belajar sederhana. Mereka mampu mengingat lingkungan di sekitarnya dan membuat keputusan saat menemukan jalan yang buntu. Tanpa membuang waktu, ia langsung menikmati hadiah pisang yang ada di depannya dan resmi menjadi kelomang pertama yang mengamankan tempat di dalam kerajaan. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya satu kelomang lainnya mulai menunjukkan pergerakan yang jauh lebih meyakinkan dibanding pesaingnya. Langkah demi langkah, ia terus bergerak mendekati target. Dan tidak lama kemudian, ia berhasil mencapai hadiah yang telah disiapkan, sekaligus menjadi kelomang kedua yang memastikan tempatnya di dalam kerajaan kelomang. Kini hanya tersisa 1 tiket terakhir. Namun, yang terjadi berikutnya cukup membuatku gemas. Karena kelomang yang satu ini justru berkali-kali mengambil jalur yang salah. Bahkan pada satu momen ia terjatuh dari jalurnya. Tenang, kelomangnya aman dan aku kembalikan lagi ke arena. Meski berkali-kali tersesat, instingnya perlahan mulai membawanya ke arah yang benar. Ia terus berjalan dan terus berjalan. Hingga akhirnya, kelomang ini berhasil mencapai garis finish dan menjadi pemenang terakhir yang berhasil mendapatkan tiket menuju kerajaan kelomang. Untuk melihat lebih jelas bagaimana perjuangan ketiga pemenang ini, berikut adalah rekaman timelapse perjalanan mereka menuju garis akhir. Dan akhirnya dari total 13 kelomang yang mengikuti rangkaian tantangan, 3 kelomang terbaik berhasil kita temukan. Kelomang ini berhasil menjadi juara pertama, kelomang ini berhasil menjadi juara kedua, dan kelomang ini berhasil menjadi juara ketiga. Merekalah 3 penghuni terpilih yang berhasil mendapatkan tempat di dalam kerajaan kelomang yang baru. Setelah melewati seluruh tantangan, perjalanan mereka akhirnya berakhir di sini. 3 kelomang terbaik mulai aku masukkan satu persatu ke dalam rumah barunya. Agar mereka bisa langsung beradaptasi, aku juga menyiapkan 2 potong pisang sebagai sumber makanan serta air minum yang bisa mereka akses kapan saja. Tidak butuh waktu lama, masing-masing kelomang mulai menunjukkan perilaku yang berbeda. Kelomang yang satu ini langsung tertarik dengan area hutan tropis yang telah aku buat. Ia mulai menjelajahi setiap sudutnya dan tampaknya cukup menikmati lingkungan barunya. Kelomang yang satu ini juga menunjukkan reaksi yang hampir sama. Ia terlihat aktif berkeliling dan mengeksplorasi area yang dipenuhi tanaman tersebut. Namun, kelomang yang satu ini memiliki pilihan yang berbeda. Alih-alih menjelajahi area luar, ia justru langsung menuju rumah batok kelapa yang telah aku siapkan.
Dan setelah masuk ke dalamnya, ia tampak memilih untuk beristirahat setelah melalui perjalanan panjang di seluruh tantangan tadi. Menariknya, kelomang pertama tadi terlihat sangat menyukai area hutan tropis ini. Ia terus menghabiskan waktunya di antara tanaman dan berbagai dekorasi yang ada di dalamnya. Dan tahukah kalian, di alam, kelomang memiliki peran penting sebagai salah satu hewan pembersih di kawasan pesisir dan laut. Mereka memakan sisa-sisa organisme yang mati serta berbagai bahan organik yang membusuk. Dengan cara ini, kelomang membantu menjaga kebersihan dan keseimbangan ekosistem. Yang lebih menarik lagi, meskipun terlihat membawa cangkang di punggungnya, kelomang sebenarnya tidak memiliki cangkangnya sendiri. Bagian perutnya yang lunak membuat mereka harus mencari dan menempati cangkang kosong sebagai pelindung. Kelomang juga bukan termasuk siput. Hewan ini sebenarnya masih berkerabat dengan kepiting dan lobster, sehingga termasuk kelompok Crustacea. Namun, cerita ini belum sepenuhnya berakhir, karena meskipun tidak berhasil menjadi pemenang, aku juga telah menyiapkan tempat tinggal untuk kelomang-kelomang yang tereliminasi. Di dalamnya, aku juga menyediakan makanan dan air minum agar mereka tetap bisa hidup dengan nyaman. Setelah semuanya siap, aku mulai memindahkan satu persatu kelomang yang gagal dalam tantangan ke rumah barunya. Dan akhirnya, seluruh kelomang kini telah memiliki tempat tinggal masing-masing. Di sisi ini terdapat kerajaan kelomang yang dipenuhi pasir, tanaman, dan suasana hutan tropis yang sejuk. Sementara di sisi lainnya, terdapat rumah sederhana bagi para kelomang yang tidak berhasil lolos dari tantangan. Meskipun berbeda, keduanya tetap menjadi tempat beristirahat bagi para kelomang ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan mereka dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.